Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil hidayati wal istiqamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulu Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع سيئة الحسنات تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, ikhwatal iman, jamaah salat Jumat. Ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan, dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada untayan kalimat yang paling indah yang dapat kita tancapkan di dalam hati kita yang paling dalam selain dibandingkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada di balik setiap denyut nadi di dalam tubuh kita melainkan di dalamnya begitu banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada di setiap detak jantung kita melainkan di dalamnya juga begitu banyak nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada di balik setiap desahan napas di dalam tubuh kita melainkan juga di dalamnya begitu banyak nikmat-nikmat Allah Jalla wa Ala. Yang mana dengan nikmat-nikmat itulah yang kita tidak akan sanggup untuk menghitung-hitung nikmat Allah. Yang walaupun pohon-pohon yang ada di dunia ini dijadikan sebagai pena dan lautan dijadikan sebagai tinta, tidak akan sanggup untuk mencatat, menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ikhwatal iman sidang Jumat yang saya muliakan, Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, beliau menyampaikan bahwa ketika seorang manusia menggunakan nikmat-nikmat Allah, menggunakan anggota tubuh yang Allah berikan kepadanya sebagai nikmat-nikmat Allah, digunakan nikmat-nikmat itu untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Imam Al-Ghazali mengatakan ghayatul kufran, itulah puncak kekufuran.
Itulah puncak kekufuran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia gunakan nikmat-nikmat Allah untuk bermaksiat dan melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, Allah berikan kita begitu banyak nikmat di dalam tubuh kita. Nikmat penglihatan, nikmat perasaan, nikmat pendengaran, nikmat melangkah ke tempat-tempat yang jauh, yang mana semua nikmat ini adalah amanah Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan nikmat ini sebagaimana keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagai fasilitas untuk kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika manusia menggunakan nikmat-nikmat ini untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, dia gunakan matanya buat melihat hal-hal yang tidak baik, dia gunakan mulutnya untuk menyampaikan kalimat-kalimat, berkata-kata yang tidak baik, dia gunakan kakinya untuk melangkah ke tempat maksiat, maka Al-Imam Al-Ghazali mengatakan inilah ghayatul kufran, puncak kekufuran seorang manusia, puncak kekufuran seorang hamba adalah dia gunakan nikmat-nikmat itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jamaah sekalian, sedang Jumat ikhwatal iman yang saya muliakan, dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua anggota tubuh kita adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut, Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa ketika manusia berkhianat akan amanat-amanat Allah berupa nikmat-nikmat di dalam tubuhnya, beliau mengatakan inilah yang dikatakan ghayatut tughyan, puncak kedurhakaan seorang hamba kepada Allah, puncak kedurhakaan seorang hamba kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ketika hamba itu berkhianat akan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka jamaah sekalian sidang Jumat yang saya muliakan, melalui khutbah Jumat kali ini, khutbah Jumat yang mulia ini, khatib mengajak kepada kita semua untuk banyak-banyak melakukan muhasabah. Apa yang telah kita lakukan dengan nikmat-nikmat Allah? Apakah lebih banyak kita gunakan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, atau sebaliknya kita gunakan lebih banyak untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jamaah sekalian, kekufuran seorang hamba yang paling maksimal, yang paling puncak, bukanlah ketika dia menyembah patung, bukanlah ketika dia menyembah pohon, menyembah api, menyembah gunung dan lain sebagainya, melainkan puncak kekufuran hamba adalah ketika dia gunakan nikmat Allah ini untuk sebagai fasilitas melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, semua anggota tubuh ini ada sebagai wasilah, sebagai fasilitas yang Allah berikan kepada kita sekalian untuk mendukung segala macam aktivitas yang baik sebagai khalifah di muka bumi ini. Maka jamaah sekalian, setiap Jumat kita diingatkan oleh khatib, oleh ulama-ulama, oleh asatidz untuk menjadi nik ini untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan jamaah sekalian, kita tidak termasuk ke dalam hamba-hambanya yang ghayatul kufran, yang ghayatul tughyan, melakukan puncak kemaksiatan, puncak kekufuran dan puncak kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan perbuatan dosa dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita? Bagaimana mungkin kita gunakan mata kita buat melihat hal-hal yang maksiat,
padahal mata adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita gunakan kedua tangan kita untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, melakukan kezaliman dengan kedua tangan kita, padahal tangan ini adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita gunakan kedua telapak kaki kita untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat, sedangkan kaki ini adalah nikmat yang sangat mahal yang Allah berikan kepada kita sekalian. Dan bagaimana mungkin kita gunakan otak kita yang begitu hebat, yang begitu luar biasa, nikmat otak yang Allah berikan kepada kita, untuk kemudian melahirkan ide-ide dan pemikiran-pemikiran yang tidak baik. Maka jamaah sekalian, semua kita akan dimintai tanggung jawab. Amanah anggota tubuh kita, amanah yang ada di dalam badan kita ini semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan, dapat menggunakan semua nikmat ini sebagai syariat, sebagai wasilah untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk banyak-banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk banyak-banyak kita gunakan dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat wa ya dafi'al baliyat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin wa ansur man nasradin wa khulul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa ali kalimataka ya Allah ila yaumiddin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina ya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah aqimus shalah wa ya'lamu ma tasna'un.